Nanti kalau ada masalah internet tolong saya di-miss call. Nah, kita bahas dulu soal benar salah ini nomor 1A sampai 1E udah saya copy di OneNote-nya. Nomor 1 dulu. Jika A adalah matriks persegi dan memenuhi AX sama lambda X, maka X adalah vektor eigen dari A. Betul atau salah? Najla, coba dijawab Najla. Mana Najla Sabia? Nggak ada ya? Cuma login doang. Iya, Pak, ada. Hah? Betul atau salah? Apa itu nilai eigen dan vektor eigen? Yaitu bilangan dan vektor yang memenuhi ini ya. Tapi ada syarat tambahan lain apa? Nah, pada nggak belajar yaitu syaratnya ini X-nya kok merah. X-nya tidak boleh 0 ya, tidak boleh vektor 0. Jadi ini salah. Karena di sini nggak syarat X nggak boleh 0-nya nggak ditulis. Memang nilai dan vektor eigen adalah yang memenuhi ini, tetapi ada syarat tambahan X-nya tidak boleh 0. Kalau X-nya 0 mah pasti memenuhi. A kali vektor 0, ya sama dengan ini lambda kali vektor 0 pasti dipenuhi, tapi dia bukan vektor eigen. Nah, jika determinan ini sama dengan ini, maka A mempunyai inverse. Nah, kita pikirkannya gini, kalau A punya inverse, artinya apa? Determinan A tidak boleh 0 ya. Matriks yang punya inverse itu determinannya tidak 0. Tapi di sini yang diketahui determinan lambda I min A. Nah, kita harus nyari determinan A-nya. Coba saya misalkan dari sini, ini yang nomor ini. Misal A-nya kan belum tahu. Sebut aja A-nya itu adalah matriks apa? PQRS gitu ya. Nah, kita harus menunjukkan determinan A 0 atau tidak. Kalau 0, nggak punya inverse. Kalau determinannya tidak 0, punya inverse. Tapi yang diketahuinya ini. Jadi kita coba hitung aja ini. Kita hitung dulu ini ya. Coba. Determinan dari lambda I min A itu sama dengan determinan dari matriks ini ya. Lambda I itu atau tulis dulu lah. Nah, sebentar. Penghapusnya. Sama dengan determinan dari matriks ini. Lambda I itu lambda 0, 0 minus A-nya PQRS. Kurung biasa ini, kurung besar. Sama dengan determinan dari matriks lambda min P min Q ini min R min S gitu ya. Sorry. Lambda min S. Nah, kita hitung determinannya. Adalah lambda min P kali lambda min S ditambah Q kali R gitu ya. Betul? Saya sederhana. Dan ini diketahui sama dengan ini. Lambda kuadrat ditambah 1.
Itu diketahui di soalnya. Kita pengennya mau ngapain? Kita mau ngitungnya sebenarnya determinan A gitu ya. Untuk menentukan A punya inverse atau bukan. Determinan A itu PS dikurangi QR. Coba saya hitung dulu ini dari persamaan ini. Lambda kuadrat min P ditambah S kali lambda ditambah PS min QR. Dan itu diketahui dari soal sama dengan lambda kuadrat tambah 1. Lambda kuadratnya bisa kita coret. Habis saya susun lagi menjadi apa? Nah, kita samakan koefisiennya. Yang ada lambda samakan dengan ruas kanan yang ada lambda. Di ruas kanan nggak ada lambda. Jadi min P tambah S itu haruslah 0 karena di kanannya nggak ada lambda. Dan yang tanpa lambdanya itu ini ya, sorry. PS min QR sama dengan 1. Oke, yang koefisien lambda saya samakan. Yang koefisien nggak ada lambdanya saya samakan. Karena dia sebenarnya ini polinom dalam lambda. Nah, kita lihat PS min QR. PS min QR ini adalah ini. PS min QR. Tak lain determinan A. PS min QR itu adalah determinan dari A. Dan itu dan tidak 0 ya. Atau sama dengan 1. Atau dan sama dengan 1. Kurung tidak 0. Nah, determinan A tidak 0. Berarti A punya inverse. Rada susah ini ya. Jadi ini betul ya. Oke. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Nomor berikutnya yang D. Jika 0 adalah nilai eigen dari A, maka determinan A sama 0. Coba kita lihat. 0 nilai eigen dari A ya, yang D. 0 nilai eigen dari A. Artinya apa? Artinya, kalau kita mau mencari nilai eigen, kan kita menghitung determinan A min lambda I. Jadi artinya determinan A min 0, 0 itu lambdanya, harus 0. Ya, kalau kita mencari nilai eigen kan determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, ini tak lain A sendiri. Determinan A sendiri. Kan A min 0 I ya A sendiri. Jadi, simpulannya, oh ya betul ini. Determinan A sama 0. Jadi ini betul ya. Nah, kita hitung. Nah, ini kenapa 0? Karena dia nilai eigen. Determinan A min lambda I, lambdanya 0, harus 0 kalau dia nilai eigen. Oke, lanjut. Nomor yang E, ya. Jika A matriks primitif dan nilai eigen A semuanya real, maka A memiliki nilai eigen yang positif. Ini kalian baca di teorema Frobenius ya. Ini betul ya. Betul, langsung aja ada di teorema Frobenius. Kalau A primitif, maka dia punya nilai eigen yang positif. Gitu ya. Ada 3 pernyataan yang ekivalen di sana. Oke, lanjut lagi. Saya copy soalnya yang E.
yang G, yang F lewat saja, nggak terlalu penting. Oke, yang G ya. Diberikan sistem persamaan beda ini. Jika matriks A primitif, maka terdapat pasangan eigen ini sehingga untuk jangka waktu yang panjang NT-nya sebanding dengan vektor eigen yang pertama. Jadi kelipatan dari vektor eigen yang pertama. Oke ya. Ini saya buka itu teorinya, nggak usah lah ya, nanti kalian lihat. Jadi kalau A primitif itu terdapat lambda 1 yang dominan. Nah, itu dilihat lagi di teorinya, kalau ada lambda yang dominan dengan vektor eigen V1, maka untuk jangka waktu panjang itu, maka NT-nya itu akan konvergen ke kelipatan, ya kelipatan nggak tahu apa ya, kelipatan dari lambda 1. Kelipatan dari V1. Ini mu itu skalar ya. Untuk jangka waktu panjang ya, ini untuk jangka panjang, ini. Lihat buktinya, saya buktikan juga waktu di teorinya. Jadi komposisi populasinya akan mendekati kelipatan dari vektor eigen yang dominan. Begitu. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja gitu ya. Kalau diam aja ya kalian nanti nggak bisa itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut aja. Karena bahannya banyak nih. Oke. Saya crop 2 dulu ya. Ini satu aja lah. Sama aja. Atau boleh dua-duanya. Kita lihat. Nah, nilai eigen dari A adalah, ya kita hitung aja ya. Yang nomor 2. Nilai eigen A, kita hitung apa? Cari nilai eigennya. Determinan A min lambda I itu harus dibuat 0 ya. Nah, determinan A min lambda I, saya tulis pakai ini determinannya supaya pendek. Ya, pakai ini. Itu A min lambda A, A. 0, B min lambda, B. 0, 0, C min lambda. Harus sama dengan 0. Nah, di teori udah dibahas bahwa determinan matriks segitiga atas, ini segitiga atas karena yang di bawahnya 0 semua, itu tinggal diagonalnya aja dikalikan. Kalaupun kalian nggak hafal itu, ya ini dihitung aja determinannya. Nanti akan ketemu determinannya itu A min lambda, B min lambda, C min lambda ya. Jadi tinggal diagonalnya aja dikalikan kalau matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau nggak hafal itu, hitung aja determinannya. Pakai cara ekspansi kofaktor atau sarus ya. Nah, ini berarti apa? Berarti lambda 1-nya A, atau boleh juga lambda 2-nya sama dengan B, lambda 3-nya sama dengan C ya. Loh, ini.
Oke, jadi nilai eigennya adalah A, B, dan C ya. Ini nilai eigennya ada 3. Oke. Yang ini sama aja. Dihitung kayak tadi, nanti matriks segitiga bawah ini determinannya tinggal diagonalnya dikalikan gitu ya. Atau saya hitung di sini. Determinan A min lambda I sama dengan determinan dari A min lambda 0, 0, B A min lambda 0, C, C, C min lambda. Nah, ini kalau dihitung determinannya tinggal diagonalnya dikalikan. A min lambda, A min lambda, C min lambda. Jadi dapat, dan ini harus sama dengan 0 kalau nyari nilai eigen. Jadi dapat lambda 1 sama dengan A, lambda 2 juga A, lambda 3 sama dengan C. Gitu ya. Oke. Coba saya tanya dulu. Alika, mana Alika? Absen dulu. Ada? Hadir, Pak. Paham nggak Alika? Paham, Pak. Ini siapa? Jundawiyah Tan. Jundawiyah Tan. Oke. Laurin Patricia. Iya, Pak. Oke, ya, saya lanjut dulu. Tanya-tanya ya kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa jangan diam saja, rugi. Kemudian nomor C sama D. Ini dulu, C sama D panjang nggak ya? Keropnya satu-satu gitu. Kelihatannya panjang. Oke. Ini. Satu aja dulu. Ya, paste di sini. Jika A matriks ukuran 3 kali 3 dengan pasangan eigennya ini, maka A-nya mana? Nah, ingat, kalau A kita udah punya nilai dan vektor eigen, maka A itu adalah sama dengan P, D, P-1. Apa itu P? P itu adalah, sebentar saya scroll dikit, P-nya ini adalah vektor-vektor eigennya dijajar kolom 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian D-nya apa? D-nya adalah sama dengan matriks diagonal, isinya nilai-nilai eigennya. Ini nih 1, min 3, 5. 1, 0, 0, 0, min 3, 0, 0, 0, 5. Nah, P inverse harus dihitung dulu. Ya, P inverse-nya. Nah, P inverse-nya, P inverse harus dihitung. Tapi semester ini kalau nggak salah, matriks inverse hanya dibahas untuk 2 kali 2. Jadi kita ini kan aja ya. Kita lewat, atau kalau mau dihitung boleh. Kita lihat gini. P kali P inverse. Hitungnya karena kita ngitung inverse 3 kali 3 belum punya. Jadi kita lakukan lewat ini. P kali P inverse sama dengan matriks satuan. Ya, saya sebut P-1-nya kan dicari. Saya sebut aja apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Sehingga P kali P-1 itu sama dengan I
Ekuivalen dengan apa? Tulis lagi P-nya 101.001.112 dikalikan A, B, C, D, E, F, G, H, I harus jadi matriks 100.001.001. Ya. Wah, harus ngaliin banyak ini. Berapa? 3 kali 3 hasilnya 3 kali 3 lagi. Cilaka. Jadi apa? A tambah 0D tambah 1G tambah G ini kemudian B ditambah H, yang ini C ditambah I, yang baris 2 0 0 ini jadi G ya. Ini kali baris 2 kolom 2 jadi H, kemudian ini jadi I kalau saya nggak salah hitung. Ini A ditambah D ditambah 2G. Aduh, sebentar. Ini saya geser sedikit ke kanan. Nggak cukup ya. Kemudian baris 3 kali kolom 2 menjadi B ditambah E ditambah 2H. Dan yang terakhir, ini kita geser lagi. Yang terakhir adalah C ditambah F ditambah 2C. 2I. 2I. Itu harus menjadi 100.001.001. Nah, dari sini kalian samakan ini. A tambah G. Ini aja yang ini gampang dulu. G-nya 0. H-nya 1. I-nya 0 ya. Dari baris 2. Dari baris 2. Saya dapat G-nya 0. H-nya 1. I-nya 0. Yang lain kalian samakan. A tambah G 1. G-nya tadi 0. Jadi A-nya 1. Gitu ya. Sisanya sendiri ya. Lanjutkan sendiri. Nah, setelah dapat matriks PA inverse, tinggal kita kalikan ini aja. A itu sama dengan P kali D, kalikan lagi P inverse yang udah diperoleh nanti. Gitu ya. Jadi, terakhir, hitung. A-nya sama dengan PDP-1. Itu rumus pendiagonalan matriks. Oke, sendiri hitungannya ini. Ini gampang, istimewa karena banyak nolnya. Oke. Soal selanjutnya. Mana tadi teh? Ini. Jika A, maka salah satu kemungkinan untuk coba ya, saya crop dulu. Ini juga kayaknya panjang. Oke. Pasang sini. Nah, saya pasang di sini ya. Jika A ini, maka salah satu kemungkinan untuk P-1AP sehingga D matriks diagonal adalah, nah, gimana ini? Gimana nih? Coba mikir dulu sebentar.
Hmm? Maka D ini apa? D ini tadi di atas. D ini adalah D itu diagonal itu sama dengan apa tadi isinya? Lambda 1, 0, 0 kan? 0 lambda 2, 0, 0, 0 lambda 3 gitu kan? Ya, maka D-nya kita cari aja nilai-nilai eigen dari A. Nah, cari nilai eigen dari A. Saya hitung determinan A min lambda I harus 0. Atau sama aja A min lambda itu 1 min lambda 1, 1, 0, 2 min lambda 2 gitu ya. 0, 0, sorry. 3 min lambda gitu ya. Harus 0. Nah, saya hitung. Kembali ini matriks segitiga atas. Kalau kalian hitung determinannya, dia tinggal diagonalnya aja kalikan. Ya. Kalau nggak ingat, ya hitung aja determinan dari 3 kali 3 kan udah ada rumusnya. Tapi kalau ingat matriks segitiga atas atau segitiga bawah, itu maka determinannya tinggal diagonalnya dikalikan. Nah, saya dapat lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Dengan demikian, maka D-nya adalah, tinggal kita susunnya, 1, 2, 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Supaya lanjut lagi. Mana tadi yang D udah ya? Oke. Yang ini. Ini soal-soal ini rada populer nih untuk soal A atau B di ujian. Gitu. Nah, saya tulis di sini. Diberikan A ini. Jika ini adalah vektor eigen dari A, maka nilai eigennya berapa gitu yang terkait dengan dia. Nah, kalian jangan cari-cari nilai eigennya dari determinan A min lambda I sama dengan 0. Jangan. Ini vektor eigennya udah diketahui. Nah, kita lihat hubungannya. Kalau ini vektor eigen, saya sebut V aja ya. V ini vektor eigen, maka saya punya hubungan A kali V harus sama dengan lambda kali V. Nah, V-nya udah tahu, A-nya udah tahu. Lambdanya kita cari dari hubungan ini. Coba saya kalikan saja. A-nya, supaya nggak capek nulis, saya copy paste aja. Ini kali V. V-nya ini. Nah, ini harus sama dengan, nggak lurus, biar sama dengan lambda kali V. Gitu ya. Oke. Nah, kalikan satu-satu. Berapa ini? 0, 0, nih 0 ya. Kemudian baris 1 kali vektor. 1, 2, ini 2 ya. Kemudian ini 1, 0, 0, ini 0 ya. Yang ruas kiri. Sama dengan lambda, sorry.
Saya kalikan 0, lambda 0 juga ruas kanan. Sehingga lambdanya sama dengan 2. Selesai. Dari hubungan AV sama lambda V. Kalikan, ketemu ini lambdanya 2. Begitu. Lanjut lagi. Lambat ya kita perjalanannya. Soalnya banyak ini. Ampun, nomor 3 panjang dong ya. Nah, saya akan menyingkat perhitungannya. Atau saya akan berikan langkah-langkahnya dulu. Nah, ininya aja nanti. Atau bolehlah semuanya kita crop. Nomor 3 panjang tuh. Konsep eigen gitu ya. Diberikan sistem persamaan beda ini. NT sama dengan A NT-1 sama aja dengan NT tambah 1 sama dengan A kali NT sama aja ya. Indeksnya bisa digeser-geser. N0-nya sekian, populasi awal. Jika A sama dengan PDP-1 dengan P-nya ini dan D-nya ini, maka solusi persamaan beda itu adalah, nah ini kita lihat gini. Saya punya rumusnya dulu sebelum dihitung. Yang pakai eigen NT plus 1 sama dengan apa? Sama dengan saya buka dulu aja teorinya ya. Yaitu ini. Bentar, saya pause dulu. Karena jadi, ini, baca lagi soalnya. Diberikan sistem persamaan beda ini dengan N0 ini. Jika A ditulis dalam ini, perkalian matriks yang isinya adalah vektor-vektor eigen, diagonalnya itu nilai eigen, maka solusinya itu adalah ini. NT sama dengan C1 kali vektor eigen 1 kali lambda 1 pangkat T tambah C2 V2 ini V itu vektor eigennya, ini nilai eigen pangkat T dengan C1 C2 itu ini. Ini rumus ini harus ingat. Jadi nah kita hitung saja sekarang di soal ini. Saya mau ngitung apa dulu? Saya udah punya ini, P-nya ini. Jadi, dari P sama dengan 2113, saya dapatkan berarti P itu kan isinya vektor-vektor eigen. Vektor eigen yang pertama sama dengan 21. Vektor eigen yang kedua sama dengan 13. Nah, itu kan nanti dipakai di sini. Ya. Nanti dikalikan di sini. Oke. Kemudian saya perlu nilai eigennya, lambdanya. Lambda itu dari diagonal. Dari D sama dengan min 3, 0, 0, 2. Saya ini dapatkan berarti lambda 1 min 3, lambda 2 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, P min 1-nya mana? Oh ya, ini udah ada lambda, udah ada V, udah ada. Ngitung C1, C2. C1, C2 itu P inverse kali N0. N0-nya udah ada. P min 1-nya hitung dulu. Dari sini. Maka saya hitung dulu. P min 1 itu sama dengan 1 per determinannya ini. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1. 1 kali 1. Ini matriksnya apa?
Yang ini dibalik, yang diagonal. Kalau salah tolong ya. Yang ini enggak dibalik tapi diminuskan. Min 1, min 1. Sama dengan berapa tuh? 1/5 ya. 1/5-nya saya masukkan 3/5 min 1/5 min 1/5 2/5. 5 tuh ini ya. Yang ini 5-nya. 6 dikurang 1. Nah, dari situ saya hitung. C1, C2. C1, C2. C1, C2 sama dengan P-1 kali N0 sama dengan, waduh capek ya, kotakin aja, copy, paste di sini, kali vektor awalnya diketahui 22. Mana? 22. Ini dihitung ya. Berapa tuh? Dapatnya aduh capek ngitung ya. Saya hitung aja itu kalau nggak salah ngitung ini kalian bisa lah matriks kali vektor ya. Nah, dengan ini maka apa? NP masuk ini ke rumus yang awal. Ini C1. C1 berarti berapa? 4/5 ya. Betul? 4/5 kali vektor eigen 1 21. Nih. Saya lihat dulu. Kali V1 ini. Kali lambda 1 pangkat T. Min 3 pangkat T. Ditambah C2 ini 2/5 nilai eigen 2, vektor eigen 2 mana? 13 kali nilai eigen yang kedua 2 pangkat T. Nah, kita akurkan jawabannya min 3 pangkat T, ini semua ada. Ini pasti enggak ya, enggak ada pangkat T-nya. 21 kali 4/5. Enggak ada. Ya, enggak ada yang cocok. Oh, enggak ada jawabannya yang cocok. Tambah 2/5. Ini, 2 pangkat T. 2 pangkat T hanya ini aja. Enggak ada yang cocok ya jawabannya. Nah, tidak ada pilihan yang cocok. Ya sudah, ini soalnya mungkin salah ya. Nggak ada yang cocok. Biarkan aja. Yang penting kalian tahu tahap-tahap ngitungnya. Bahwa solusi itu ini. Dengan C1-nya, C2-nya ini. Tinggal nyari aja vektor eigen, nilai eigen, masukkan. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Agak panjang ya. Lanjut lagi. Nomor. Tentukan semua A supaya matriks berikut singular. Nah, ini saya crop. Nah, ini aja yang perlu yang ini ya. Yang biru aja. Banyak ya, tapi hitungannya gitu-gitu lagi gitu ya. Cuma banyak gitu. Nah, harus latihan. Singular. Singular artinya tidak punya inverse. Tidak punya inverse.
inverse. Atau sama aja determinannya nulis determinan 0 ya. Ya hitung aja ini. Determinan dari A40 A tambah 1 itu singular. Jadi determinannya 0. Jadi A kali A tambah 1 dikurangi 4 kali 0 sama dengan 0. A kali A tambah 1 sama 0 berarti A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan -1. Ya, ini. Jadi tentukan semua nilai A, ya A-nya 0 atau -1. Maka dia jadi singular. Tidak punya inverse. Begitu, determinannya 0. Udah, itu ya. Lanjut lagi. Tentukan matriks berikut, inverse matriks berikut jika ada. Nih gampang ya, hitung aja determinannya. Kalau determinannya nggak 0 ya inverse-nya ada. Itu ya. Oke, saya jawab yang D. Determinannya 0 nggak coba? 12 dikurangi 12. Oh, ini. Kalau ini sebut sama dengan matriks A ya. Ini matriks B gitu ya. Determinan A sama dengan -2 kali -6 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 0. Jadi inverse-nya tidak ada ya. Sorry. Licin. Yang F. Determinan A. Determinan B. Matriksnya B. Sama dengan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Sama dengan -2 ya. Nah, jadi inverse-nya ada. B inverse sama dengan 1 per determinan. Ininya ditukar posisi. Yang diagonalnya. Yang ini diminuskan. Gitu ya. Beres. Oke. Ngecek dulu kehadiran. Nafa, ada nggak Nafa, Yafa, apa? Aduh, Unasa. Ada, Pak. Ada, Pak. Kamu banyak bener A-nya. Gracia. Ada Gracia? Ada, Pak. Paham nggak ini teh ya? Gracia paham nggak? Paham, Pak. Ah, bohong. Banyak yang nggak pahamnya ya. Laurin Patricia. Iya, Pak. Ada. Pasca. Hadir, Pak. Ada. Yustika. Hadir, Pak. Amira Adeline. Hadir, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Nomor 5 baruan. Aduh, baru nomor 5. 5, udah 6. Oh, ini ada istilah matrik koefisien. Saya nggak bahas di teori karena SPL sebenarnya nggak masuk. Tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan sekarang. Jadi yang nggak hadir mungkin nggak tahu itu matrik koefisien. Kecuali lihat videonya. Nah, gini. Tentukan matrik koefisien dari sistem persamaan linear berikut. Yang dimaksud matrik koefisien, sebut aja A itu ya. Matriks koefisien itu A itu adalah isinya koefisien dari ininya yang ruas kiri, yaitu 1x1 kan, tapi nggak ditulis x1-nya, hanya koefisiennya aja 2, 2,
5. Nah, ini matrik koefisiennya ya. Nah, coba kita lihat. Kemudian, tentukan solusinya menggunakan matrik inverse dari ini. Maksudnya apa? Coba kita lihat ini kalau ditulis dalam notasi matriks. Berarti ini bentuknya 1, 2, 2, 5. Matrik koefisiennya ini tadi A. Dikalikan X1, X2. Saya tulis dalam bentuk matriks. Sama aja kan ya? 1x1 tambah 2x2. 2x1 tambah 5x2. Itu menjadi 0, 1. Gitu kan? Nah, maunya mencari x1, x2-nya pakai matrik inverse. Caranya gini. Kalau ini saya sebut vektor x, ruas kanannya saya sebut vektor apa? B gitu ya. Saya punya AX sama dengan B. Saya mau A dan B-nya udah tahu. A-nya tahu, B-nya tahu, X-nya mau dicari. Pakai matrik inverse. Jadi nggak mau dikalikan satu-satu. Dikalikan satu-satu ya bisa gitu ya. Kalau mau pakai matrik inverse, kedua ruas saya kalikan dengan matrik inverse. X. Ini saya kalikan dengan matrik inverse. Gitu kan? Kedua ruas kalikan matriks inverse. Ini menjadi matriks satuan identitas. Nah, matriks identitas kali vektor X ya sama dengan vektor X sendiri. Karena matriks identitas itu seperti bilangan 1 kalau di bilangan real. Nah, dengan demikian saya dapat X-nya ini si X ini, tak lain adalah A-1 kali B. A-nya tahu, B-nya tahu. Ya, cari A-1-nya. A-1 sama dengan 1 per determinan. Ini saya lihat sini aja. 1 kali 5 minus 2 kali 2. Ininya dibalik. Ininya diminuskan. Sama dengan berapa tuh? 5 dikurangi 4. Ah, enak bulat. Sehingga X sama dengan 5 min 2 min 21 kali B-nya berapa? 0,1 tadi B-nya. Ini B-nya. Ya, sama dengan hasilnya 5 kali 0 dikurangi ini jadi min 2. Min 2 kali 0 ini 1 ya. Nah, ini X sih. Ini sebagai tadi X1, ini X2. Waktu di sini ya. Ini X1, X2. Itulah maksudnya solusinya menggunakan matriks inverse. Jadi tinggal matriks inverse kali B. Begitu. Lanjut lagi. Nomor 8. Oke. Kalau periksa jangan dicari ya. Tinggal diperiksa saja. Jangan nyari-nyari lagi. Udah diberikan. Nah, periksa apakah lambda merupakan nilai eigen dari matriks ini. 3, betul nggak nilai eigen ini? Ya, kita hitung aja kalau nilai eigen apa? Periksa ini. Periksa apakah determinan A min lambda I 0 nggak? Kalau 0, betul lambdanya itu nilai eigen. Ya udah, saya lambdanya udah diberikan, saya periksa. Determinan ini saya sebut A min lambda I. Saya periksa nih, 0 nggak nih?
adalah A. Sorry. Saya tulis dulu A-nya 1, 2, 2, 1. Lambdanya 3. 3, 0, 0, 3 gitu ya. Lambda I. Hitung determinannya. Menjadi determinan dari berapa itu? 1 dikurangi 3 min 4, min 2. 2 dikurangi 0, 2. 2 kurangi 0, 2. 1 kurangi 3 min 2 ya. Sama dengan min 2 kali min 2 dikurangi 2 kali 2. Sama dengan 0. Determinan A kali min lambda I 0. Maka jadi lambda sama dengan 3 adalah nilai eigen dari A. Ya. Hanya gitu aja memeriksa itu. Lanjut lagi. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berikut. Aduh, panjang ya. Ya, kita hitunglah. Sebentar. Yang atasnya dulu belum. Oke, ini. Nomor 9 dulu kelewat. Tentukan apakah sebenarnya periksa apakah X merupakan vektor eigen bagi matriks yang diberikan. Jadi sekarang ini diberikan vektor ini, betul nggak dia vektor eigen dari ini? Kembali periksanya gimana? Ini saya sebut A. Ya kita hitung aja. Jadi periksa gini. Apakah ada lambda? Belum tentu ada ya. Apakah ada lambda sehingga AX sama dengan lambda X. Ya kita hitung AX-nya. AX sama dengan 3, 2, min 1, 0 kali 1, 2 sama dengan berapa tuh? 3 kali 1 min 2, 1 ya. 2 kali 1 min ini 2. Nah, sedangkan lambda X itu sama dengan 1 kali lambda. Lambda ya. 2 lambda gitu ya. Kalikan aja lambda, kalikan X. Nah, coba kita lihat dari sini. Kalau ini memenuhi AX lambda X 1, 2, ini AX harus sama dengan lambda X. Lambda 2 lambda. Itu kan? AX lambda X. Belum tentu ada lambdanya ya. Kalau lambdanya nggak ada, ya nggak ada. Dari sini lambda sama dengan 1, 2 sama dengan 2 lambda, atau lambda juga sama dengan 1. Ya, jadi lambdanya berapa? Jadi ada ya. Jadi dengan lambda sama dengan 1, dipenuhilah AX sama dengan lambda X. Ini tadi dari yang atas lambdanya 1, dari yang bawah kebetulan sama. Benar berarti lambdanya 1. Jadi dengan lambda 1 dipenuhilah ini. Dengan demikian X itu jadi X itu vektor eigen dari A. Bapak mau nanya, Ya, emang kalau lambdanya nggak ada tuh nanti kayak bagaimana ya Pak? misalkan gini. Setelah dihitung misalkan ya, ini ketemunya 8.
Nah, gitu ya. Misalkan 8 tadi salah dihitung. Dari yang ini lambdanya 1. Dari yang sini lambdanya 4. Betul? Dari yang kedua. Lambdanya nggak sama. Nggak ada lambda yang memenuhi ini. Betul? Lambdanya ini satu nilai. Satu vektor eigen harus satu lambda. Lambdanya nggak boleh ini. Gitu. Ya. Jadi lambdanya harus sama ya, Pak? Harus. Untuk satu vektor, lambdanya satu nilai. Ya. Ini satu vektor eigen, dicari lambdanya berapa? Harus satu nilai. Ini mah lambdanya nggak bisa gitu. Artinya si vektor ini bukan kelipatan dari 1, 2 tadi. Gitu ya. Nah, paham ya? Baik, terima Ingat. kasih, Pak. Saya tulis aja di sini. Untuk 1 X, lambdanya harus dapat satu nilai. Gitu. Saya kembalikan ini ya. Kalau ini kebetulan sama satu nilai. Oke. Baru ada yang nanya dari tadi. Oke, lanjut lagi. Ini nomor 10. Aduh, panjang ya ngitung nilai eigen dan vektor eigen, tapi nggak apa-apa lah. Nomor 10. Sambil nge-review supaya kalian tambah ingat. Ini saya sebut matriksnya A itu ya. Ini kenapa geser kamu teh? Nah, mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nyari nilai eigen dulu. Cari nilai eigen. Karena 2 kali 2 nanti dapatnya 2. Yaitu A min lambda I dihitung determinannya harus 0. Jadi saya hitung. A min lambda itu tinggal diagonalnya dikurangi lambda. Gitu ya. Kalau kalian baca di buku lain, ngitungnya lambda I min A itu juga sama aja. Ya, sama aja nanti hasilnya. Ini menjadi 5 min lambda min 5 min lambda. Tolong hitungannya sambil diperiksa ya. Dikurangi 6 kali min 4 harus 0. Ini menjadi apa? Lambda kuadrat. Kemudian apa? Apa ini? Oh, jadi ngeheng saya. Habis itu ya min 25 ya. Bener enggak? Dikurangi, tambah 24 ya. Sama dengan 0. Istimewa enggak ini ya? Istimewa ya. Lambda min 20. Penambahannya harus 25. Perkaliannya 24. Jadi berapa? Berapa ini? 25 lambda tambah 1 gitu ya? Salah. Gimana sih? Bapak, boleh nggak sih Pak kalau 25 sama 24-nya dioperasiin dulu jadi min 1? Nggak boleh ini Kak. Oh iya. Bodoh benar saya. Iya, boleh sekali. Memang harus. Min 1 sama 0 gitu ya. Lambda kuadrat sama dengan 1. Lambda sama dengan plus min 1 ya. Akar 1. Lambda sama dengan lambda 1 sama dengan 1. Lambda 2 sama dengan min 1 gitu. Nah, betul. Cari vektor eigennya. Cari vektor eigen. Ada 2 lambdanya, 1, 1.
untuk lambda 1 sama dengan 1. Kita hitung ini. Apa? A min lambda 1i kali vektor eigennya sama dengan vektor 0. Nah, kita sebut aja V-nya sama dengan AB itu ya. Dicari AB-nya. A min lambda 1i hasilnya apa? A-nya ini. A min lambda i ini. A min lambda 1 berarti lambda 1-nya itu 1. 5 kurangi 1, 4. Ini berapa? Min 5, min 1, jadi min 6 ya. Lambda 1-nya 1. Masukkan ini 1. V1-nya AB sama dengan vektor 0. Saya kalikan aja 1 per 1. 4A min 4B sama dengan 0. 6A min 6B sama 0. Nah, ini persamaan yang sama aja. Kalau saya kalikan ini 6 per 4, ketemu persamaan yang ini. Jadi ini seolah-olah hanya satu persamaan. Maka A-nya bisa dipilih bebas. Pilih A-nya sama dengan T, maka B-nya dihitung. Maka B-nya masukin aja ke salah satu dari persamaan ini. Ini T, ini harus T juga ya. Maka B-nya sama dengan T juga. Jadi vektor eigen yang pertama, sekarang kasih ini V1 ya. Kalau dari awal V1 boleh ini vektor eigen pertama. T, ini B-nya juga T. Atau boleh juga nulisnya T-nya dikeluarkan 1, 1. Dengan T-nya berapa? Berapa aja bilangan real. Tapi jangan lupa, nggak boleh 0. Karena kalau T-nya 0, ini menjadi vektor 0. Vektor N0 bukan vektor eigen. Vektor eigen nggak boleh vektor 0. Gitu ya. Dah dapat ini nilai eigennya. Yang satu lagi. Untuk lambda 2 sama dengan min 1. Ini sendiri ya. Yang ngitung ini aja sama dengan lambdanya min 1. Gitu. Jadi dapat vektornya. Lanjut lagi. Nomor berapa? 11. Aduh, harus ngitung vektor eigen lagi ya. Dan nilai eigen. Ya, nggak apa-apa lah. Latihan. Panjang. Oke, nomor 11 ya. Sebentar. Tentukan matriks ini. Tuliskan matriks berikut. Ini kan udah direkam belum? Udah. Tuliskan matriks berikut dalam bentuk perkalian matriks ini dengan P matriks yang bisa vektor-vektor eigen dan D matriks diagonal. Nah, berarti kita harus ngitung P, D, dan P-1 ya. Oke. Saya ringkaskan aja ya. Saya mau ngintip yang tahun lalu aja. Ngitungnya panjang soalnya. Nah, saya intip ke soal tahun lalu. Ini. Jadi di sini A-nya sama dengan tahun lalu kan saya udah ngitung. 3 min 2. A min lambda I-nya sama dengan berapa? 1 min lambda 0, 3 min 2 min lambda gitu ya. Oke.
Kemudian saya hitung determinan kayak yang nomor sebelumnya lah. A min lambda I dibuat 0. Nah, ini kalau dihitung, saya ngintip aja soal tahun lalu ketemu ini dihitung, ketemu lambda 1-nya 1, lambda 2-nya min 2 ya. Hitung sendiri persis kayak yang tadi ya. Kayak yang di atas ini. Nilai eigen. Daripada ngulang yang panjang. Kemudian vektor eigennya, cari vektor eigennya. Nah, diperoleh itu V1 sama dengan, sebentar, T kali 1. Dan vektor eigen yang kedua itu kalau dicari diperoleh adalah T kali 0,1. Di sini, ini keduanya ini, T-nya bilangan real, tapi nggak boleh 0. Gitu ya. Nah, dari situ maka saya dapatkan matriks P-nya. Ya. P-nya adalah vektor-vektor eigen. 1, 1, 0, 1. Sampai mikirnya juga rumit saya, panjang gitu ya. Kemudian diagonalnya, D-nya adalah 1 sama min 2. Gitu ya. Dan P inverse-nya harus dihitung. 1 per determinan, ini 1 per 1 kali 1 dikurangi 0 kali 1. Matriksnya ini ditukar posisi, ini diminuskan. Min 0, 0 ya. Jadi kalau dihitung 1, 0, min 1, 1. Itu. Nah, maka A itu sama dengan PDP min 1. Sekarang kita menghitung A pangkat 5. A pangkat 5 itu nggak usah A kali A kali A kali A lagi. Tinggal ini. P D pangkat 5 P min 1. Jadi kalau udah difaktorkan gini, pangkatnya ini. Lihat di teorinya ya. Coba saya buka teorinya. Kenapa demikian? Ada nggak ya di sini? Lupa saya. Adanya waktu dikalikan ini. Ini. Waktu dikalikan. Secara umum, A pangkat T itu ini. Jadi A pangkat 5, tinggal P, D pangkat 5, P min 1. Balik ke soal nih. Nah, ini tinggal kita tulis sama dengan P-nya tadi 1011. D pangkat 5-nya tinggal ini dipangkatkan 5 aja diagonalnya. 1 pangkat 5, 0, 0, min 2 pangkat 5. Gitu. Tinggal diagonalnya dipangkatkan 5 kali P min 1. Nah, ini kalian kalikan sendiri ya. Kalau pangkat 10, nah nggak usah A kali A kali A kali A 10 kali, nggak usah. Tinggal PD 10 P min 1 sama dengan 1011. Ini tinggal 1 pangkat 10, 0, 0, min 2 pangkat 10. Kali 1, 0, min 1, 1. Nah, begitu ya. Oke. Jadi dengan ini istilahnya didiagonalisasi matriks A, difaktorkan gini, ngitung pangkat yang tinggi jadi gampang. Cuma memang prosesnya mendapatkan P, D, dan P min 1-nya capek. Oke. Lanjut lagi.
Nomor 12. Tuliskan solusi dari model pertumbuhan ini. Aduh. Kembali harus ngitung eigen-eigennya. Kan harus ngitung ini. Saya ringkas lagi. Saya pakai hasil tahun lalu ya, hitungannya. Karena ini kembali panjang. Kita harus ngitung. Ini persis waktu saya menjelaskan yang soal di depan. Mana ya? Persis yang ini nih. Tadi. Kalau tadi mah suruh milih jawaban, sekarang suruh ngitung. Gitu ya. Suruh ngitung NT-nya. Balik sini. Tentukan solusi. Jadi menentukan ini di sini kita harus dihitung NT dengan konsep eigen. Coba saya copy dulu yang tadi, sama aja. Jadi mengulang yang ini aja. Mana tadi? Ini saya copy dulu ya. Rumusnya. Harus ingat ya ini ya. Udah di copy 2 kali. Nanti ketiga kali keluarnya di ujian gitu ya. Jadi saya punya rumusnya ini. Solusinya tuh NT-nya ini. Jadi kita harus ngitung. Kayak tadi. Nilai eigen dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk yang A dulu. Saya sebut A-nya sama dengan 1102. Gitu ya. Sebenarnya ini kalau matriksnya segitiga atas kayak ini atau segitiga bawah, itu nilai eigennya tuh tinggal diagonalnya aja gitu ya. Tapi kalau kalian nggak hafal itu nggak apa-apa, cari aja A min lambda I lagi. Cuma kan panjang hitungannya ya. Nah ini saya nggak mau ngitung lagi. Ini teh sama nggak ya dengan yang atas? Bentar, lihat dulu. Yang tadi. Oh beda matriksnya. Kalau sama kan tinggal saya salin aja. Ini mah mengulang lagi. Udah langsung aja ya ini. Saya pakai hasil tahun lalu ini. Pasangan eigen dari A itu lambda 1-nya sama dengan 1. Vektor eigennya T kali 10. Dan lambda 2-nya kalau dihitung itu 2. Kemudian V2-nya sama dengan T kali 1, 1. Ini udah saya hitungkan ya. Oke. Sehingga dari situ hitung P sama dengan vektor eigen 1. 1, 1 gitu ya. D-nya apa? Diagonal. Oh ya, kenapa ngitung P, D, P-1? Karena A-nya mau dinyatakan sebagai PD P-1, kemudian kita hitung ini. Ya, jadi saya perlu ini. Vektor eigen. Kemudian nilai eigen. Ini. D-nya. Apa D-nya? Lambda-nya. Sesuai urutan 1. Ini 2. Gitu. P inverse-nya kalian hitung. Yaitu apa? 1 per determinan. 1 kali 1 min 1 kali 0 kali vektor ini dibalik, ini diminuskan. 0 diminuskan tetap. Sama dengan 1 min 1, 0, 1. Gitu ya.
Oke. Dari situ hitung C-nya lagi. C1, C2 sama dengan P-1 kali nilai awal. Mana di soal nilai awalnya? Ini N0-nya 1, 1. Jadi N0 sama dengan 1 min 1 min 1, 0, 1 kali N0-nya berapa tadi? Lupa. 1, 1. Itu sama dengan berapa tuh? 1 min 0 ya. 0, 1 ya. Oke. Nah, udah tinggal solusinya ya ini. Jadi, NT, ini yang ditanyakan solusi nih. Dibilang, tentukan solusinya. Ya ini. C1-nya 0 kali P1 kali lambda 1 pangkat T ditambah C2-nya 1 kali V2 kali lambda 2 pangkat T. Kalau tinggal masukkan aja. Ini 0 habis, tinggal ini aja V2. V2 mana? V2 itu 1,1. C2 dulu, C2. C2 itu 1. 1 kali V2 kali lambda 2. Mana lambda 2? 2 pangkat T. Sama dengan, ya 2 pangkat T-nya saya taruh di depan. Kali vektor 1, 1. Itulah solusinya. NT sama dengan ini. Jadi bedanya kalau di sini bentuknya rekursif, di sini udah eksplisit. NT bisa dihitung. Diberikan T, T-nya 10, solusinya bisa dihitung. Kalau dari sini harus, kalau ngitung N10 harus ngitung N9 dulu. N9 harus ngitung N8. Jadi harus berangsur-angsur ngitung dari N1, N2, N3 sampai N10. Di sini langsung. Oke. Aduh, kayaknya nggak keburu semua nih ya. Tinggal satu lagi ya. Oh, keburu dong, satu lagi. Ah, Bapak mau nanya, ya, kan di vektor eigennya ada T, tapi waktu dimasukin ke matriks P, T-nya tuh nggak ada. Itu kenapa ya? T-nya diambil berapa aja bebas. Jadi Jadi diambil yang udah satu. angka. Saya ambil 1. Boleh juga Oh, P-nya diambil T-nya 2. Boleh. Jadi ini boleh 2, 0. Yang ini juga T-nya ambil 2. 2, 2 boleh P-nya gitu ya. Jadi ini saya kasih catatan deh buat pertanyaan itu. Boleh juga P-nya ambil ini. Ambil P-nya sama dengan misalkan 4, boleh ya. Jadi P-nya 4, 0, 4 nanti sama aja. Sama aja ya. Hasil akhirnya akan sama aja. Oke. Kalau nggak percaya, hitung. Dengan P4, hitung lagi kayak ginian. Kemudian masukkan T-nya misalkan 5, itu bener nggak? Oh ya, T di sini beda ya dengan T di sini ya. Ini saya gantilah, jangan T. Apa? Mu gitu ya, boleh ya. Mu. Nah, mu-nya ini ambil mu-nya 4, boleh. Kalau di sini T-nya benar-benar waktu. Waktu dari persamaan ini waktu T-nya. Periode ke T. Kalau ini konstanta aja. Supaya nggak keliru. Pokoknya ini konstanta sembarang. Kalau ini waktu. Oke. Satu lagi ya.
Aduh, saya sepotong aja ini mah. Panjang lagi nih. Ditanya kelakuan solusinya. Oke. Faktor ini perubahan faktor voltase jantung dapat dimodelkan ini, pokoknya ada persamaan inilah ya. Apakah teorema Peron-Frobenius berlaku? Teorema Peron-Frobenius itu berlaku untuk matriks positif ya. Coba kita lihat di sini. A-nya sama dengan 1, 0, 0, min 1. Apakah ini matriks positif? Kalau matriks positif itu artinya apa? Dipangkatkan suatu saat jadi positif semua entry-entry-nya. Coba kita hitung A pangkat 2. 1, 0, 0, min 1. 1, 0, 0, min 1. Hasilnya berapa? 1 kali 1, 1. Itu 0 ya. 0 kali 1, ini 0. Ini 1 ya. A pangkat 3. Kita mau periksa kapan dia jadi positif semua gitu ya. Itu sama dengan A pangkat 2 dikalikan A. 1, 0, 0, 1. A pangkat 2-nya kalikan 1, 0, 0, min 1 A-nya. Hasilnya 1, 0, 0, min 1. Nah, dikalikan terus pun, dikalikan A pangkat K, bentuknya pasti ini bilangan, tapi yang di sininya selalu 0. Akan 0 terus. Jadi, A bukan matriks primitif. Kalau matriks primitif itu dikalikan suatu saat jadi positif semua. Ini emang A kuadrat dia positif, tapi ini ada nolnya, nggak boleh. Di A pangkat 3, oh apalagi ada negatifnya. A pangkat 4 nanti sama dengan A pangkat 3 kali A. Sama dengan A pangkat 2 lagi ya, karena ini sama dengan A sendiri. A pangkat 4 nanti hasilnya ya ini. Tetap yang di sininya 0, jadi bukan matriks positif. Jadi jawabannya ya yang A, teorema Peron-Frobenius tidak berlaku. Ya. Dengan model awal ini tentukan solusi persamaan rekursifnya. Ah, ini seperti soal yang sebelumnya lagi, ini ngitung gini lagi, solusi. Jadi yang B itu ya lihat soal sebelumnya. Ini soal berapa? Nomor 12A. Soal 12A. Persis ya. Ngitungnya persis. Ada matriks A, ada persamaan rekursif, ada nilai awal. Kalau di atas N0, di sini V0 gitu, cuma beda notasi. Nah, setelah didapat nanti solusinya, kayak gini ya. Selanjutnya, baru bisa menjawab yang C, yaitu dilimitkan kalau T-nya mendekati tak hingga. Kelakuan jangka panjang itu setelah didapat V-nya jadi C, itu setelah solusinya didapat, T-nya didapat. Sebenarnya jangan pakai V ya, V itu nilai eigen. Saya gantilah ini N lagi ya, N gitu. Notasinya ini N gitu ya. Setelah NT didapat, dari soal B,
Ya, hitung. Hitung limit n n. Salah. T menuju tak hingga dari si NT. Nah, hitung aja limitnya gitu ya. Kalau yang ini sih limitnya jadi tak hingga. Oke, begitu. Saya rasa sudah habis bahan tutorialnya yang perlu dibahas. Sisanya PR. Masih ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan akan saya tutup. Ya, lihat chat siapa ya? Oh, Rafli izin ke toilet. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan.